Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ariyanti Putrisari. Saya dari kelas 2C Ilmu Komunikasi dengan NIM 222010303127. Saya akan menjelaskan buku Filsafat Etika Islam dari Husain Haryanto. Sebelum membahas tentang etika Islam terlebih dahulu, saya akan menjelaskan tentang filsafat etika Islam yang berkembang di dunia barat. Pada umumnya, pedagang-pedagang mengenai etika yang berkembang di belahan dunia ini dikelompokkan menjadi 3, yaitu ada etika hedonistik, utilitarian, dan deontologis. Hedonisme mengarah pada etika kepada keperluan untuk menghasilkan sebanyak-banyaknya kesenangan bagi manusia. Sedangkan etika utilitaristik mengoreksi dengan menambah bahwa kesenangan untuk kebahagiaan yang dihasilkan oleh suatu etika yang baik adalah kebahagiaan individu, yang di sisi lain mungkin justru menimpa kesengsaraan bagi jauh lebih banyak orang. Sementara etika deontologis memandang bahwa sumber bagi pembuatan etis ada rasa kejiwaan. Sejalan dengan itu, pandangan beberapa filosofi barat tentang etika, yaitu ada teori etika yang bersifat modernisme fitri, teori etika empiris klasik, teori etika dan etika Immanuel Kant. Selanjutnya, setelah membahas berbagai macam etika di dunia barat, kini kita akan mencoba membahas tentang filsafat etika Islam. Islam berpihak pada teori tentang etika yang bersifat fitri, maksudnya semua manusia pada hakikatnya, baik itu muslim ataupun bukan muslim, mengetahui fitri tentang baik dan buruknya. Tindakan etis ini bersifat rasional. Kaum rasionalis muslim tak bisa sependapat dengan anggapan bagaimana lantaran oleh Immanuel Kant. Kant baru sesuai dengan Al-Ghazali, yaitu lebih menekankan pada faktor-faktor kewajiban, yang satu berdasarkan arah praktis, sedangkan yang lain berdasarkan wahyu. Sebagai sumber tindakan etis, kedua pun bersepakat bahwa etika lebih primer daripada metafisika. Bukan hanya itu, nalar murni amat rapuh, dan karena itu dapat dijadikan sebagai dasar rumus etika seperti yang telah dibahas panjang lebar dalam buku karya Prof. Dr. M. Amin Abdullah. Kan mendekati etika secara lebih rasional dan analisis ilmiah kasus yang berkenaan dengan Kant dan Al-Ghazali bersamaan, dan yang perbedaan yang jelas antara Al-Ghazali dan Kant dalam penyelesaian persoalan-persoalan filosofi awal mereka yang krusial. Bagi Kant, pandangan keagamaan dan etika merupakan sumber yang lebih baik daripada teori-teori epistemologis. Dalam memenuhi maksud penulis untuk meneliti sistem pemikiran filosofinya, pandangan etika dan keagamaannya seperti dinyatakan Kloner jauh lebih mengakar dalam inti filosofi kepribadiannya, juga dalam pandangan dunia yang dianutnya. Senang dan pandangan keagamaan Al-Ghazali bahwa persoalan-persoalan etika dan keagamaan kelihatan penting dan selalu dianggap sebagai isu-isu sentral dalam pemikiran Al-Ghazali, menekankan bahwa pengetahuan tentang segala sesuatu yang harus dinilai menurut profesi pemanfaatannya dalam kebimbingan manusia kepada kondisi-kondisi moral yang memungkinkan dan mencapai kebahagiaan tertinggi. Jadi, etika menyajikan mata rantai antara pengetahuan dan undakan dan saran yang sangat diperlukan bagi pencapaian tujuan manusia yang tertinggi. Ternyata Al-Ghazali ini terhadap kebenaran terakhir dengan menadaptasikan mitrisme. Kant dan Al-Ghazali merupakan pandangan sistem filsafat besar dunia seperti mengkaji filsafat yang mempelajari sifat barat yang tidak dapat menyisih sifat jika dia betul ingin mengetahuinya. Konsep-konsep kunci dalam perkembangan tradisi filsafat di dunia barat. Klaim ini juga melakukan dalam kasus Al-Ghazali yang tidak dapat diabaikan dalam konteks tradisi filsafat. Akan tetapi,
persamaan dan perbedaan-perbedaan antara sistem etika yang ditemukan oleh kedua filosofi ini tidak dapat dibatasi pada poin-poin yang disebut di atas karena poin itu memiliki aplikasi-aplikasi penting dan konsekuensi-konsekuensi serius yang bagi masing-masing pemikirannya. Mari kita masuk ke dalam kehidupan Al-Ghazali. Al-Ghazali lahir di Tus di Khurasan dekat Mashhad sekarang pada 450 Hijriah sampai 1508 Masehi. Dia dan saudaranya bernama Ahmad ditinggal yatim pada usia dini dan pendidikannya dimulai di Tus. Lalu Al-Ghazali pergi ke Jurza dan sudah 1 abad lebih lanjut dikhusus ke Naisabur, tempat di mana menjadi murid Al-Junaini Imam Ahmarani hingga meninggal pada 478 Hijriah sampai 1805 Masehi. Sedangkan Khan dilahirkan sebagai anak 4 dari seorang pembuatan pelana kuda pada 1720. Memang dari nenek moyang datang ke Jerman dari Skotlandia, beliau berkembang dalam suasana Kristen yang soleh. Belakangan selaku guru pribadi dalam keluarga bangsawan, Yesling Chancellor mengingat-ingat tentang pendidikan yang telah pernah sebaik apa yang telah diterimanya di rumahnya sendiri. Sekian dari yang saya sampaikan. Bila ada salah atau tutur katanya salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.